Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di dapur sajian Umu Insyirah. Di video kali ini Umu Insyirah akan membuat 3 kreasi dari olahan jagung. Yang pertama kita akan membuat nugget jagung. Dan yang kedua kita akan membuat jagung crispy. Dan yang terakhir atau yang ketiga kita akan membuat twist core. Tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya juga. Nah, sekarang kita akan membuat nugget jagung. Bahan-bahannya ada daun bawang, jagung manis 1 buah, wortel 1 buah, tepung terigu 5 sendok makan, tepung tapioka 1 sendok makan, 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, putih telur 1 butir, garam setengah sendok teh, kaldu bubuk 1/4 sendok teh, dan lada bubuk 1/4 sendok teh. Pertama kita serut jagungnya terlebih dahulu, atau dipil juga bisa. Dan selanjutnya ini kita haluskan ya, kita blender. Ini ngeblendernya seperti ini saja, tidak usah dimasukkan air, tidak perlu ditambahkan air lagi. Setelah dihaluskan, kemudian ini kita pindahkan ke dalam mangkok. Nah, kemudian setelah selesai ini kita sisihkan. Siapkan wortel sama daun bawangnya.
selanjutnya ini kita cuci terlebih dahulu. Selesai dicuci, ini langsung kita potong kecil-kecil. Selanjutnya ini sisihkan dulu lagi. Kita lanjut, kita parut wortelnya pakai parutan yang ini aja ya, yang halus, atau bisa menggunakan parutan keju. Terus sekali nih ya. Saya pakai yang di sini saja. Parutan yang ini terlalu halus, tidak bisa ternyata untuk wortelnya, jadi saya pindahkan ke yang sini aja, biar lebih gampang. Nah, selanjutnya kita haluskan lagi bawang merah sama bawang putihnya. Setelah dihaluskan, kemudian kita ambil ini jagung yang sudah kita parut tadi. Maksudnya jagung yang sudah di blender. Langsung aja masukkan bawang merah sama bawang putih yang sudah kita haluskan, juga wortelnya. Kemudian tepung terigu 5 sendok makan, tepung tapioka 1 sendok makan, dan garam, lada bubuk dan kaldu bubuk dimasukkan sekalian, dan 1 putih telur. Ini kenapa saya menggunakan putih telurnya saja, karena resep saya cuma menggunakan 1 jagung saja. Jadi kalau teman-teman di rumah mau menggunakan 2 buah jagung, jadi semua bahannya dikali 2, tetapi telurnya
cukup dimasukkan 1 butir saja, tetapi utuh ya semuanya. Telur kuningnya juga ikut dimasukkan 1 butir utuh, telur untuk 2 buah jagung, dan semua bahannya dikali 2. Dan kemudian ini kita aduk rata. Ini fungsi dari telurnya selain untuk menambah cita rasanya, menambah rasa gurihnya, juga sebagai perekat dari adonannya ya. Setelah tercampur rata, kemudian kita siapkan loyang. Ini loyangnya sudah saya olesi sedikit minyak goreng. Ini juga bisa dioleskan dengan mentega. Kemudian ini loyangnya saya menggunakan ukuran 18 kali 7 cm. Dan langsung aja kita masukkan. Teman-teman di rumah jangan lupa juga ya subscribe channel YouTube-nya Sajian Umu Insira, dan jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya supaya setiap ada video baru dari Sajian Umu Insira teman-teman bisa langsung buka. Nah, ini sudah siap kita kukus. Jangan lupa kukusannya dipanaskan terlebih dahulu. Ups, mohon maaf teman-teman. Untung aja belum dikukus. Daun bawangnya ketinggalan. Langsung aja ya kita masukkan. Oke, siap. Tinggal kita kukus. Setelah kukusannya panas, masukkan ke dalam kukusan. Dan jangan lupa ditutup. Tutupnya dialas dengan kain supaya uap airnya tidak menetes ke dalam adonan, dan kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kita coba cekkan, coba tes tusukan ya. Ini udah gak ada lagi adonan yang nempel, artinya udah matang. Dan tunggu adonannya dingin baru kita keluarkan dari loyangnya ya. Ini setelah dingin, kemudian kita keluarkan dari loyangnya. Kalau udah dingin, ngeluarin dari loyangnya gampang banget. Tinggal dibalik. Udah. Nah, kemudian kita potong-potong sesuai selera. Ini supaya sama besar. Kita bagi 2 terlebih dahulu. Kasih tanda aja. Jangan langsung dipotong.
kasih tanda-tanda, langsung kita potongkan. Jadinya dapat 1 2 3 4 5 6 7 8, dapat 16 potong. Selanjutnya ini kita sediakan 1 butir telur dan tepung roti. Kemudian telurnya kita kocok. Ambil 1 buah nugget yang udah dipotong-potong, celupkan ke dalam telur, kemudian gulingkan pada tepung roti, ditekan-tekan supaya tepung rotinya lengket. Kemudian susunkan di dalam kotak atau di dalam wadah dan lakukan hal yang sama sampai habis.
ini setelah selesai semua, ini bisa kita masukkan ke dalam wadah seperti ini, dalam wadah tertutup ya. Kemudian kita tutup dan bisa disimpan di freezer, bisa jadi frozen food, jadi kapanpun mau kita goreng tinggal dikeluarin aja dari freezernya. Dan kalau di freezer ini tahannya sampai 2 minggu. Cocok juga ya ini untuk jualan, dan juga bisa kita goreng langsung. Kalau mau disimpan di freezer lumayan kan, bisa jadi stok, kapan mau digoreng tinggal diambil aja, habis itu tutup lagi. Kalau udah panas minyaknya langsung kita goreng saja. Jangan lupa dibalik juga ya. Ini wangi dari bumbu-bumbunya udah kecium, seperti bau nugget daging atau ayam gitu. Bumbunya kan sama, cuman ini dari lebih vegetarian ya, dari jagung. Kalau udah matang, ini langsung kita angkat aja. Gorengnya nggak perlu lama-lama karena ini juga udah mateng ya, karena udah kita kukus sebelumnya. Kita masukkan sisanya yang belum digoreng. Dari satu jagung loh ini dapat 16 potong. Kalau dijual 1001 masih untung banyak. Kan satu jagungnya 2.500, tepungnya cuma seberapa aja, nggak terlalu banyak. Anggap aja modalnya cuma 5.000, udah digabungin dengan tepung dan bumbu-bumbunya yang lain. Ini dapatnya 16 potong. Setelah siap digoreng, ini bisa kita langsung dimakan. Dan kalau mau dijual, bisa kita tusuk dengan tusuk sate seperti ini.
Ini dari nusuknya udah kerasa, di dalamnya lembut banget, di luarnya crispy, di dalamnya super lembut. Udah bisa kayak iklan ya. Selanjutnya tinggal cocol saus sambal. Giniin aja biar ala-ala restoran sedikit. Nugget jagungnya udah siap. Selamat mencoba di rumah. Jagung crispy, rasa jagung bakar, dan rasa balado. Tonton videonya sampai habis ya, supaya tahu cara bikinnya gimana. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya juga. Bahan-bahannya: 1 buah jagung manis, tepung terigu 4 sendok makan, air secukupnya, lada bubuk 1/4 sendok teh, kaldu bubuk 1/4 sendok teh, garam secukupnya, dan 2 siung bawang putih. Selanjutnya bawang putihnya dihaluskan terlebih dahulu ya. Nah, ini udah dihaluskan bawang putihnya, kemudian kita ambil jagungnya. Ini jagungnya akan kita dipilkan ya. Masukkan dalam mangkok aja. Ini untuk yang pertama, biar lebih mudah diambil pipilnya, kita ambil bagian sininya terlebih dahulu. Nanti lebih memudahkan untuk dilepaskan pakai tangan ya. Nah, setelah diambil dengan pisau seperti ini, kemudian lanjut kita lepas pakai tangan seperti ini. Ini jagungnya jangan diserut seperti ini ya, soalnya takutnya jagungnya hancur kalau diserut, karena kita membutuhkan jagung yang butiran-butirannya utuh seperti ini. Jadi ngambilnya cukup pakai tangan seperti ini saja.
siap. Selanjutnya kita masukkan tepung terigu 4 sendok makan. Sendok makan ya. Kemudian masukkan lagi bawang putih yang sudah kita haluskan. Tambahkan garam, kaldu bubuk, dan juga lada bubuk. Masukkan semuanya. Semua bahan dimasukkan semuanya, kemudian panaskan minyak ya untuk menggoreng. Kemudian ini kita tambahkan air sedikit demi sedikit, tidak usah terlalu banyak. Aduk rata. Nah, kalau udah seperti ini nggak usah ditambahkan airnya aja ya. Maksudnya nggak usah ditambahkan air lagi. Cukup seperti ini. Fungsi airnya supaya bumbu sama tepungnya lengket aja sama ini ke jagungnya. Jadi pas nuangin airnya tidak usah terlalu banyak, sedikit aja. Diaduk-aduk. Kalau dirasa udah cukup, tepungnya udah nempelnya udah pas ke jagungnya, ya udah nggak usah ditambahkan lagi airnya. Aduk sampai benar-benar tercampur rata ya, takutnya nanti bumbu-bumbunya yang lain masih ada yang belum sempurna tercampur dengan tepung. Nah, ini udah matang ya, udah kecoklatan. Jadi karena berbusa jadi agak susah lihat jagungnya. Gak tahu juga nih kenapa berbusa padahal nggak pakai telur. Matang langsung kita angkat aja. Nampak ya crispy-crispy-nya, kelihatan ya, crispy-nya terbentuk. Lanjut kita goreng lagi sisanya. Jangan langsung diaduk ya, setelah dimasukkan jagungnya supaya tidak hancur. Maksudnya supaya tepungnya tetap nempel pada jagungnya. Cukup digini-ginikan aja untuk misahin jagung-jagungnya, ditekan-tekan aja seperti ini. Tapi jangan sampai diaduk kuat ya. Nah, sesekali kita aduk untuk lihat jagungnya udah matang apa belum. Nah, ini yang keduanya juga udah coklatan.
Wah, ini juga kelihatan ya crispy-nya. Buat crispy-nya sukses kita ya. Nah, selanjutnya ini sisa dari jagungnya, penggorengan terakhir nih. Kita masukkan aja semuanya. Nah, tinggal dikit. Oke, kita tunggu matang. Nah, ini yang terakhir juga udah kecoklatan. Udah siap kita angkat ya. Oh ya, maaf ya, kamera yang pas goreng yang pertama sama yang kedua, kameranya agak ini gelap, pencahayaannya kurang. Alhamdulillah sekarang kameranya udah balik lagi, terang. Nah, ini jagung crispy-nya udah selesai kita goreng semuanya. Ini dimakan gini aja udah enak banget, tapi saya akan membuat variasi dari rasanya. Ini kita sediakan tempatnya terlebih dahulu. Bagi dua aja ya. Dan selanjutnya ini kita akan tambahkan bumbu taburannya. Yang satunya akan saya kasih bumbu taburan yang balado, dan yang satunya yang jagung bakar. Sesuai selera aja ya rasa bumbu taburannya, mau yang rasa barbeque atau jagung manis, sesuai selera. Dan ini kita aduk. Nah, kalau untuk dimakan di rumah kayak gini aja udah bisa, tapi kalau untuk dijual kita bisa bungkuskan. Kita sisihkan ini dulu. Kita buat bungkusnya. Ini kita sediakan kertas pembungkus nasi. Kemudian ini kita bagi berapa ya? Bagi 4 aja. Bagi 4. Ini yang bagian licinnya di bagian dalam ya. Ini kita lipat bentuk segitiga, satukan aja ujung ke ujungnya. Nah, ini ada lebih kan di sini dengan di sininya. Kemudian lebihnya kita gunting aja.
dilipat segitiga, kemudian ini dilipat seperti ini dilipat lagi seperti ini, dan ujungnya yang ini masukkan ke dalam ini. Dan rapikan. Nah, jadi oke, kita masukkan. Nah, kalau untuk jualan bisa kita bikin seperti ini aja ya. Oke, ini kita sisihkan di sini dulu. Lanjut, kita bikin yang untuk rasa yang lainnya. Yang ini rasa apa tadi ya? Jagung bakar kalau nggak salah. Ini kita buat bungkusan untuk jagung balado lagi. Ini yang rasa baladonya. Nah, ini udah selesai. Ini dia. Ini yang rasa jagung bakar dan ini yang rasa baladonya. Ini tadi kalau saya hitung-hitung ini yang jagung bakarnya dapat 3 bungkus dan jagung baladonya dapat 3 bungkus, berarti semuanya dapat 6 bungkus ya. Kalau dijual kira-kira 2000 segini, ini udah banyak ya. 2000 aja udah banyak nih. Bisa terjual 3000 atau disesuaikan aja mau jualnya berapa, disesuaikan dengan daerah masing-masing lakunya berapa. Dan ini kalau dijual 2000 kali 3 bungkus berarti 6 bungkus. 2000 kali 6 bungkus berarti 12.000. Cuma modal 1 jagung manis. Jadi dapat 12.000 saja. 1 jagung manis itu harganya cuma 2.500 saya beli kemarin. Dapat banyak kan? Ih, lalat ini mengganggu saja. Bye bye. Twishcore, tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya juga. Bahan-bahannya: jagung manis 1 buah, tepung beras 100 gram, takaran sendoknya 10 sendok makan, tepung tapioka 50 gram, takaran sendoknya 5 sendok makan, baking powder setengah sendok teh, garam secukupnya, kaldu bubuk setengah sendok teh, dan juga air 100 ml. Selanjutnya kita pipil jagungnya.
Setelah selesai dipipil semua, kemudian kita masukkan ke dalam blender. Siapkan blendernya, masukkan jagung yang telah dipipil. Kemudian masukkan tepung beras 5 sendok makan. Takaran sendoknya seperti ini, tidak rata dan juga tidak terlalu menggunung ya. 5 sendok makan. Maksudnya tepung beras sebanyak 10 sendok makan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sendok makan ya. Kemudian tepung tapioka 5 sendok makan. Ini tepung tapioka sama dengan tepung aci atau tepung kanji ya, sama saja. Ini takarannya juga seperti ini, tidak terlalu rata dan juga tidak terlalu menggunung. 5 sendok makan. 1 2 3 4 Selanjutnya ini kaldu bubuk setengah sendok teh, baking powder setengah sendok teh, garam secukupnya aja. Ini garamnya kalau dirasa masih kurang asin, nanti setelah di blender bisa dirasakan ya. Kalau kurang asin ditambahkan aja. Ini juga air langsung kita masukkan sebanyak 100 ml. Nah, kemudian ini kita haluskan. Nah, ini udah selesai dihaluskan. Kemudian kita panaskan minyak untuk menggoreng ya. Nah, setelah selesai dipanaskan minyaknya, kemudian kita siapkan plastik segitiga. Kemudian letakkan di dalam wadah. Biar tidak mudah tumpah ya. Dan masukkan adonannya. Ini ujungnya kita ikat aja. Jangan salah fokus dengan ini ya. Ini bukan pengantin baru, ini pengantin lama, cuman lagi kecantikan aja pakai inai. Ikat aja biar tidak mudah tumpah, kena isinya penuh nih. Dah siap. Nah, ini minyaknya udah panas. Jangan lupa potong ujungnya ya, jangan terlalu besar. Potong ujungnya sesuai dengan keinginan ukuran cheetosnya atau twiskornya mau seberapa besar. Bismillahirrahmanirrahim.
memang agak cair, cuma nanti dia ngembang sendiri. Masukkan lagi ke wadah yang tadi ya, supaya tidak tumpah. Ini adonannya memang agak cair, jadi bentuknya seperti ini hasilnya. Saya lebih suka keriting-keritingnya seperti ini. Kalau teman-teman di rumah maunya lebih membentuk, maksudnya lebih bentuknya mau lebih seperti Cheetos yang asli, bisa dikurangi aja airnya, adonannya agak padat sedikit, jadi dia bisa dibentuk memanjang seperti Cheetos yang asli. Ini udah siap kita angkat. Lanjut kita goreng sampai adonannya habis. Menurut saya bentuknya lebih cantik seperti ini ya kan, daripada seperti Cheetos yang asli itu yang panjang-panjang.
Saya lebih suka lihat yang bentuknya seperti ini. Biar ada kreasinya aja sedikit. Bentuknya kayak gimana sih? Kayak keripik ya. Tapi rasa jagung. Enak banget nih loh. Saya udah coba tadi yang udah masak. Walaupun rasanya nggak semirip yang asli, tapi ini rasanya nggak kalah enaknya. Buat cemilan anak-anak ini mantap. Oke, udah siap kita angkat. Lanjut goreng sisanya. Ini nyucurin adonannya harus hati-hati ya, jangan sampai kena percikan minyaknya. Ini hasilnya dari satu jagung dapat sebanyak ini. Ini bisa dimakan puas sekali sama anak-anak. Kita coba makan kan. Gurih banget. Rasa manis dari jagungnya terasa. Ada bumbu-bumbunya juga. Asinnya sudah pas. Pokoknya enak banget nih. Tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya juga.